Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang soleh, soleha, cantik dan ganteng. Gimana kabar kalian? Insya Allah semuanya baik ya. Masih sehat semua, masih semangat ya. Insya Allah masih diberikan kemampuan ya untuk terus tetap mengikuti semua pelajaran ya meskipun masih dalam sistem PJJ. Oke, yuk seperti biasa kita awali kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Oke, anak-anak. Pekan ini sepertinya sudah masuk ke PH1 ya. Tapi kalau Pak Iqbal nanti aja lah ya. Di pekan kedua setelah kalian selesai yang lain baru Pak Iqbal kasih ulangan. Karena kita lanjutkan dulu ya. Materinya masih tanggung soalnya. Oke. Ya. Oke, masih tentang bangun ruang ya. Yang terakhir bangun ruang yang ketiga yaitu prisma segitiga. Ingat, kita refresh lagi apa itu prisma? Prisma itu adalah bangun ruang di mana atas dan bawahnya bentuknya sama. Gitu ya. Ingat ya, atas dan bawahnya bentuk dan luasnya sama. Ya. Kubus ya, persegi atasnya, alasnya persegi juga. Nah, itu namanya prisma ya. Terus balok juga gitu, atasnya persegi panjang atau persegi, bawahnya juga persegi panjang atau persegi, sama bentuknya, luasnya sama, atas bawah ya kan, prisma. Dan yang ketiga sekarang prisma segitiga ya, atasnya berbentuk segitiga, bawahnya berbentuk segitiga ya enggak. Jadi sama, luasnya sama, maka dia disebut prisma. Kita sudah membedah ciri-cirinya yang terdiri dari apa itu? Sisi, rusuk, dan titik sudut. Minimal itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau kemarin dalam perhitungan kubus dan balok itu kita hitung luas permukaan, ya kan? Selain volume. Tapi untuk berikutnya kita hanya menentukan volume saja, karena di dalam SKL-nya memang tidak ada lagi luas permukaan untuk bangun-bangun setelah kubus dan balok, ya. Karena waktu, ya. Kita menghemat waktu, oke? Yang sering keluar adalah SKL-nya adalah volume. Jadi kita hanya menghitung volumenya aja ya. Oke. Kita oh iya, jazakumullah khairan katsira ya yang sudah mengumpulkan. Masya Allah, sekarang yang mengumpulkan pagi, yang duluan itu wah udah berapa orang, udah nambah lagi, subhanallah, hebat luar biasa ya. Makasih. Oke. Kemudian kita gambar dulu deh ya biar jelas. Ya, gambar sederhana aja ya. Nih, begini, terus ini begini, kita hubungkan. Nah, ini ke sini, ujung sama ujung. Oke, terus hurufnya apa katanya? Soal 105 itu ya, 107. PQR. PQR STU. Sini S, sini T, ini U. T ya. Oke. Nah, nomor 1 nama bangunnya sudah jelas ya. Prisma segitiga PQR STU. Ya, atau prisma segitiga aja boleh ya. Terus sisi-sisi. Oke, kita ambil sisi yang mana dulu? Yang dulu nih depan ya. PQTS atau PQST boleh, terserah lah, hurufnya boleh ditukar-tukar. PQTS. Oke. Terus samping kanan berarti yang ini kan? Nih ya. Jadi RQTU. Nah, RQTU. Ini hurufnya boleh dibolak-balik ya. Boleh. Terus yang sebelah kirinya ya. Kalau tenda atapnya, atap kanan ini atap kirinya. Nih, yang ini nih, ya kan? PRUS. PRUS. Ya. Terus yang segitiga-segitiganya yang alas dulu. Ya enggak? PQR. Oke. PQR. Satu lagi yang atas. STU. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 sisi. Itu yang nomor 2. Betul? Oke. Nomor 3, rusuk. Baik, rusuk ya. Ini nomor 2. Nomor 3-nya rusuk. Coba kita tandain dulu. Ini deh, PQ. Terus, nih, QR. Terus, nih, PR. Oh, PR dikerjain. Nggak ada PR kita ya, tugas. Terus ini, QT. Sini deh. QT. Mana lagi? Ini deh, PS.
Oke, ini RU. RU. Ada lagi yang belum? Ini UT. Ini SU. Terus, oh ini ST. Betul nggak? Udah semua ya? Udah semua dicoret ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Oke. Ya. Betul ya? Jadi ditandainnya kalau rusuk cara coret. Jadi yang udah dicoret jadi nggak kehitung lagi ya, nggak ketulis lagi. Nomor 4 apa? Titik sudut. Ya, titik sudut udah tahu ya? Nomor 4. Titik sudut P, Q gitu ya. P, Q, R, S, T, U. Ada 6. Nah, oke. Ada 6. Terus nomor 5, benda yang bentuknya menyerupai bangunan ini. Kemarin kita sudah bahas ya, tenda ya, tenda yang segitiga, coklat Toblerone, iya enggak? Atap rumah, betul tuh, kemarin ada yang jawab atap rumah, pintar tuh. Ya, betul tuh, atap rumah kan bentuknya ada yang seperti itu. Ya. Paham ya? Oke. Dah, ini jadi ciri-ciri daripada bangun ruang prisma segitiga. Ya, yang penting kalian tahu mana sisi, mana rusuk, mana titik sudut. Oke? Baik. Dan gambarnya kenal ya. Jadi kalau udah soal nggak ada gambarnya, prisma segitiga, udah bisa ngebayangin. Yang mana ya prisma segitiga? Oh ini. Balok, yang mana ya balok? Udah bisa bayangin. Kubus, yang mana tuh kubus? Ya. Jadi nggak usah digambarin lagi kan udah tahu. Oke? Baik. Coba hapus ya. Nah, sekarang kita menentukan volume. Oke ya. Misalnya masih ini deh gambarnya. Ya. Susah dihapus ya. Masya Allah, udah kering dia. Oke. Sedikit pakai tenaga. Volume. Jadi volume. Nah, kita ulang lagi. Beda menentukan bangun datar dan bangun ruang. Kalau bangun datar namanya luas. Ingat ya, luas. Apa aja sih bangun datar? Ada persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, ya kan, lingkaran, terus belah ketupat dan layang-layang. Ada 8, ya. Semuanya sama rumusnya kecuali lingkaran sendiri, ya, karena ada R, ada jari-jarinya gitu kan, ada diameternya. Kita pisahkan sendirilah kalau yang lingkaran. Kita sudah bahas itu. Tapi yang 7 semua sama rumusnya, nggak perlu menghafal. Yaitu apa? Tidur kali diri. Nah, ingat ya, karena kepake lagi nih buat semua volume bangun ruang, ya, kepake lagi nih. Jadi ingat, tidur kali diri. Cuma ada yang dibagi 2, ya kan? Ada yang tidak dibagi 2, ada yang dibagi 2. Yang dibagi 2 yang mana? Segitiga misalnya. Alas kali tinggi bagi 2, tidur kali tinggi bagi 2. Gitu kan rumusnya? Ingat, segitiga dibagi 2. Trapesium dibagi 2. Terus layang-layang dibagi 2, belah ketupat dibagi 2. Ada 4. Ya. Yang tidak dibagi 2 yaitu persegi. Persegi panjang, jajar genjang. Ya enggak? Itu tidak dibagi 2, betul? Yang 4 dibagi 2. Apa itu? Ulangi lagi, segitiga, trapesium, terus belah ketupat, layang-layang, itu dibagi 2. Tidur kali diri bagi 2. Oke, paham ya? Nah, kenapa diulang lagi? Nah, karena ada kaitannya dengan ini. Sebenarnya sama dengan bangun datar, bangun ruang juga cuma punya satu rumus, jadi mudah menghafalnya. Ya, bukan menghafal, mengingatnya ya. Ya, mudah mengingatnya, yaitu luas alas dikali tinggi. Semua bangun ruang yang manapun ya, mau kubus, mau balok, mau prisma segitiga, ntar ada lagi ya, yang lain, mau tabung, semua rumusnya sama, yaitu nih, luas alas kali tinggi. Nih ya, semua sama, tidak ada bedanya, satu rumus. Ya, bangun datar, tidur kali diri, gitu kan? Dah. Kalau bangun ruang, luas alas kali tinggi. Gitu. Paham ya? Nanti kita aplikasikan. Gimana sih cara makainya gitu. Pahamin dulu. Luas alas kali tinggi. Kamu tahu yang disebut alas yang mana? Nih, yang bawah. Namanya alas. Yang bawah, betul? Kamu tahu yang mana tinggi? Tinggi itu yang tegak lurus, nggak miring. Nih, tinggi. Ini tinggi, sama. Ini pasti sama kan tingginya, panjangnya.
Pasti sama. Sekali lagi, yang namanya tinggi berdiri dia, tegak lurus. Nggak belok gini, nggak belok, nggak miring. Ini namanya sisi miring. Ya. Tapi yang begini, bener-bener vertikal, tegak lurus. Itu namanya tinggi. Ya? Paham ya? Jadi kamu tahu, yang mana alas? Nih. Yang mana tinggi? Nih. Ya, yang tegak lurus. Lalu kalau gitu, kalau prisma segitiga, nih prisma segitiga, cara makainya gimana? Luas alas. Alasnya mana? Nih. Maka cari dulu luas ini. Ini luas apa namanya? Bangun apa ini? Segitiga. Cari dulu luas segitiga. Gitu. Kalau udah ketemu, dikali tinggi. Selesai. Ya. Kemarin coba kita ulangi lagi kalau yang kubus. Ya. Yang kubus. Saya ulangi lagi ya supaya nggak bingung. Karena kemarin ada rumus yang berbeda. Bukan rumus sih. Tapi semuanya sama. Misalnya ini 5. Ya. Kalau ini 5, kan semua sisinya sama kalau kubus. Betul nggak? Berarti yang miring 5. Yang tinggi 5. Nah, berapakah volumenya? Kemarin kita langsung kan, ini kali ini kali ini. Betul? Betul. Boleh. Makanya saya bedain, padahal prinsipnya sama. Kita hitung dulu luas alasnya. Luas alasnya berbentuk persegi. Luas alas apa sih? Tidur kali diri. Berarti 5 kali 5. Iya nggak? 5 kali 5, 25. Ya kan? Dikali tinggi. Tingginya berapa? 5. Kali 5 lagi. 125. Ya kan? Cuman untuk mudahnya, ya karena dia sisinya sama, kaliin aja deh tiga-tiganya. Gitu kan? Iya. Mau balok misalnya. Gitu ya, balok. Seperti itu. Misal balok gitu, ya kan? Ukurannya beda-beda. Misalnya 10, ini 5, ini 8. Gitu kan? Berapa volumenya? Kemarin juga sama kita kaliin. Ini kali ini kali ini. Betul nggak? Ya, karena bentuknya kotak. Ya, padahal kalau dimasukin rumus ini, luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Berapa luasnya? 10 kali 5. 50. Berapa volumenya? Luas alas kali tinggi. Berarti 50 kali 8. 400. Kan sama aja kalau 10 kali 5 kali 8. Ya nggak? Ini untuk mempermudah. Tapi pemahamannya sebenarnya sekali lagi kembali ke sini. Semua volume, ya, menentukan volume bangun ruang, rumusnya seperti ini. Luas alas kali tinggi. Gitu, ya. Jadi mudah ngingetnya. Kalau sekali lagi kalau bangun datar, kalau luas, tidur kali diri, nggak perlu ngafalin panjang sisi inilah namanya gitu, banyak banget. Ya, ada 7 bangun datar plus lingkaran. Kalau kamu ngafalin satu-satu, bisa terbalik-balik. Ya, tapi kalau cuma inget satu aja prinsipnya, tidur kali diri, udah inget semuanya tuh. Orang cuma tidur kali diri kok. Ya, buat yang mana aja? Buat segitiga berlaku, buat persegi panjang, persegi, buat jajar genjang, buat trapesium, buat belah ketupat, buat layang-layang, berlaku itu sama semua. Begitu juga ini, mau kubus, mau balok, mau prisma segitiga, mau prisma segi 5 gitu misalnya, kalau ada ya. Mau tabung, semua sama rumusnya apa? Nih, luas alas kali tinggi. Nah, jadi cari dulu luas alasnya, luas yang bawahnya. Copotin bawahnya, cari luasnya, gitu. Misalnya kembali ke prisma segitiga. Ini saya mengulang supaya mengembangkan ya pemahaman dan wawasan kalian. Kalau yang kemarin kita berhitungnya cuma begini, asal muasalnya dari mana? Ya dari sini. Boleh nggak langsung ya boleh. Tapi tidak bisa untuk yang bentuk yang lain. Ini khusus untuk balok dan kubus. Tiga-tiganya langsung kaliin aja deh, gitu Pak Iqbal bilang kemarin. Itu memang mudah. Tapi prinsipnya sebenarnya ke sini, luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi, gitu ya. Begitu juga yang ini. Coba kita lihat contohnya dulu. Yang ini yang biru ya, yang biru ukurannya karena di sini ada, apalagi di sini ada lambang siku-siku gitu ya. Berarti menentukan ini segitiga siku-siku ya. Makanya yang dikasih ukuran mana nih? Berapa sih? 12, 16, 30. 12 cm, 16 cm, 30 cm gitu kan? Nah, kalau siku-siku berarti ini sisi miring segitiga gini lah. Kalau siku-siku kan gini gambarnya nih. Set. Di sini ada lambang siku-siku. Ini kan lambang siku-sikunya di sini. Jadi diputer aja, ya. Jadi ini tinggi, ini alas. Ini jadinya sisi miring. Nah, ini kalau kita puter yang ini berarti R, ini berarti P, ini Q. Nah, kalau kita pindahin ke sini ya,
Salah, sorry. Maaf. Duh, orang udah diputer kok. Karena udah diputer nih. Jadi ini Q, ini R, ini P. Nah, PQ ini berarti sisi miring. Dia bukan tinggi. Ya, yang kita hitung kalau segitiga, alas kali tinggi. Tidur, alas, ya. Tidur kali diri. Gitu. Betul nggak? Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini untuk pahamin lagi, ya. Pak, ini yang mana tidur, yang mana diri? Kalau bentuk segitiga, ya, bentuk seperti ini, kan rumus luas alas itu kan dikali. Dikali itu kan boleh ditukar-tukar, komutatif. Jadi terserah yang ini tinggi atau alas, atau ini tinggi atau alas, nggak ngaruh, sama aja. Ya, ini alas, ini tinggi, boleh. Ini tinggi, ini alas, boleh. Itu kan segitiga cuma diputar-putar doang. Ya, yang pasti ini karena ini mencari luas dikali, dia boleh ditukar-tukar. Ingat pelajaran kita yang pertama, komutatif. Ya, penjumlahan dan perkalian boleh ditukar-tukar. Ya nggak? Hasilnya nggak pengaruh, sama aja, ya nggak? 2 tambah 1, 1 tambah 2, sama aja. Ya kan? 2 kali 3, 3 kali 2, sama aja. Betul? Nah, menghitungnya adalah cari dulu luas alas. Singkat aja ya, luas alas LA. Ya, luas alas. Alasnya bentuk apa? Segitiga. Cari dulu luas segitiganya. Tidur kali diri bagi 2, gitu kan? 12 kali 16 bagi 2. Nah, segitiga ya dibagi 2. Ini kenapa nggak dibagi 2? Emang nggak dibagi 2. Kenapa ini cuma 10 kali 5? Memang persegi panjang begitu, nggak dibagi 2 ya. Ini juga persegi nggak dibagi 2. 5 kali 5. Ingat yang dibagi 2. Saya ulang lagi. Yang dibagi 2 segitiga, trapesium, belah ketupat, layang-layang. Ada 4. Selebihnya nggak boleh dibagi 2. Enak ya? Udah ketentuan. Oke? Jadi sekali lagi segitiga termasuk yang dibagi 2. Jadi ini kali ini bagi 2. Tidur kali diri bagi 2. Gitu nih. Cara ngitungnya gimana? Kamu lihat antara 12 dan 16, kalau yang namanya bilangan dibagi 2, pasti kalau semua bilangan habis dibagi 2 yaitu bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Ya bilangan yang habis dibagi 2. Jadi tentukan salah satu bilangan ini ada yang genap nggak gitu. Cara yang hitung mudahnya gitu. Ini menentukan bilangan genap atau ganjil dilihat dari mana? Angka terakhir 12, belakangnya 2. Genap apa ganjil? Genap. 16, angka terakhirnya 6. 6 genap atau ganjil? Genap. Nah, kalau kayak gini salah satu kamu mau pilih yang mana? Mau ini yang dibagi 2 boleh, mau ini yang dibagi 2 boleh. Terserah. Ya. Maunya yang ini, yang 16. Boleh. 16 dibagi 2, 8. Taruh di atasnya. Ya. Ingat waktu kita silang-silang lirik-lirik dulu pelajaran pecahan. Tapi jangan dua-duanya, salah satu aja. Yang ini boleh, yang ini boleh. Salah satu, nggak boleh dua-duanya ya. Kalau dua-duanya ganjil, ya nggak bisa dibagi 2. Bukan nggak bisa dibagi 2, nggak habis. Jadi terpaksa dikalikan dulu baru dibagi 2. Ya. Kalau ada bilangan genap, masih ada bilangan genap, ya, maka salah satunya atau bilangan genap itu kita bagi 2 dulu. Untuk menyederhanakan perhitungan gitu ya. Udah sekarang tinggal 12 kali 6. 96 cm persegi luas. Ya, betul ya? 96. Nah, kalau gitu berapa volumenya? Luas alas kali tinggi. Tingginya berapa? 30. Luas alasnya berapa? 96. Ya, 96 dikali 30. Kan gitu? Ya. Nolnya simpen. 96 kali 3. 18, 1, 27, 28. Tambah 0 yang disimpan 1, masukin. Kasih titik. Nah, hitungnya ya. Susun ke bawah. Sentimeter kubik. Kenapa kubik? Volume. Kenapa persegi? Luas. Nah, ya, mudah ya? Ya. Jadi berlaku untuk, sekali lagi berlaku untuk bidang atau bangun ruang apapun, ya. Cara menentukan volumenya adalah tentukan dulu, hitung dulu luas alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti luas segitiga. Kalau berarti rumusnya boleh begini. Kalau volume prisma segitiga, luas segitiga kali tinggi. Gitu. Kalau kubus, luas persegi kali tinggi karena alasnya persegi. Ya kan? Kalau balok yang seperti ini boleh luas persegi panjang kali tinggi. Kenapa luas persegi panjang? Karena alasnya bawahnya berbentuk persegi panjang. Gitu ya.
Boleh kayak begitu kalau mau ditambah-tambahin, ya. Yang penting prinsipnya satu, nih. Oke? Paham ya? Jadi seperti ini. Ngerti ya? Oke. Mungkin mau di contoh lain, misalnya ada yang ganjil-ganjil nggak ya? Ada ya? Misalnya, bikin lagi deh, misalnya gini ya. Oke, ini 15, ini 5, ini 7 misalnya ya. Berapakah volumenya prisma segitiga ini? Cari dulu luas alasnya. LA, berarti ini kan 5 kali 7. Alas, hitung dulu luas alasnya, luas segitiganya. 5 kali 7 dibagi 2. Nah, coba lihat. 5 ganjil atau genap? Ganjil. Berarti nggak habis dibagi 2, nggak boleh dicoret. 7 ganjil atau genap? Ganjil. Berarti nggak boleh dicoret. Karena ganjil. Yang boleh dicoret sama 2 itu cuman yang genap. Artinya berarti cara berhitungnya ini terpaksa dikalikan dulu gitu ya. 5 kali 7, 35. 35 dibagi 2. Nah, carilah dengan cara rumah. Bisa nggak cara rumah? Ya. Di sini deh. Ya. 35 dibagi 2 gitu kan. 3 dibagi 2, 1 yang mendekati atau pas ya. Nggak boleh lebih. 1 kali 2, 2. Sisanya 1, turunin 5. 15 bagi 2 yang mendekati 7. Kalau 8, 16 lebih ya. Ini 14. Sisanya 1. Jadikan desimal. Kan udah nggak ada bilangan lain kan? Jadikan desimal. Ini kasih koma, ini kasih 0. 10 bagi 2, 5. Jadi 17,5 cm persegi. Berapa volumenya? Volumenya berarti ini luas alas kali tinggi. Ya kan? 17,5 dikali 15. Gitu ya. Coba kita hitung. 17,5, biarin aja yang ada komanya, ya kan? Udah kita pelajari juga nih di semester 1. Kali 15. Kalikan seperti biasa. 5, sisa 2. 35 tambah 2, 7, sisa 3. 5 kali 1, 5 kali tambah 3, 8. Habis. Ya. Yang bawah, 5, 7, 1. Jadi, 5, 12, 1. 9 tambah 7, 16, 1. 2. Komanya ada berapa? Ada 1. Nih, di sini kan? Jadi 262,5. 262,5 cm kubik. Nah, seperti itu. Ya, nggak apa-apa ada komanya karena memang harus begitu angkanya ya. Ngerti ya? Jadi sekali lagi Pak Iqbal ulang untuk menghitung volume bangun ruang, rumusnya cuma satu. Nih, luas alas kali tinggi selesai. Artinya pekerjaannya kita bagi 2. Cari dulu luas alasnya. Ya. Kalau luas alasnya sudah ketemu, baru dikalikan tinggi. Tinggi bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sama aja ya. Sekali lagi tinggi itu yang berdiri tegak. Bukan miring ya, tegak berdiri. Ya, nih. Aduh, segitiganya udah dihapus ya. Kayak tadi ya, yang namanya segitiga siku-siku nih. Ini bukan tinggi. Ya, ini miring, yang tinggi nih. Ya, atau yang segitiga biasa. Gitu ya. Mana tinggi? Nih, yang putus-putus. Ini bukan ya. Karena ini sisi miring, alasnya sih yang bawah ya. Mana yang tinggi? Ini yang tegak, putus-putus. Nih. Yang namanya tinggi. Bukan miring. Oke? Baik. Paham ya? Nah, satu lagi. Berikutnya, nanti latihannya bareng aja. Ya. Berikutnya adalah tabung. Oke. Ya, tabung. Kamu buka halaman mulai dari 108. Lihat di contoh aja langsung. Di halaman 110. Ini Pak Iqbal hapus boleh ya? Oke ya? Pak Iqbal hapus dulu. Nanti kalau mau dilihat diulang-ulang lagi. Kalau ini enggak, sama semua. Jadi karena kita tidak ada luas permukaan, hari ini 2 bangun yang akan kita bahas. Kamu tahu tabung? Ya? Tabung. Tabung itu atasnya berbentuk lingkaran, bawahnya alasnya berbentuk lingkaran. Terus
ditutup dengan selimut. Gitu ya. Udah pernah lihat dong yang namanya tabung ya? Tempat minum kamu itu tabung. Yang bulat itu bentuknya tabung. Terus atau juga apa namanya minuman mineral botol gitu ya. Botol plastik itu juga tabung. Oke? Baik ya, cuma tabung di sini betul-betul atasnya lingkaran, bawahnya lingkaran dengan luas yang sama. Ya, pokoknya luas harus sama, itu namanya bangun ruang gitu ya. Paham ya? Jadi sekilas kalau digambarin apa namanya? Sederhananya gitu ya. Aduh, lingkaran lagi susah ya gambarnya. Aduh, gimana gambarnya? Bentar. Ya kamu lihat aja di halaman 110 yang warna biru tuh. Gitu ya. Baik, paling susah gambar. Pokoknya kira-kira begitu ya. Oke, anggap aja ini sama ini sama gitu. Kamu lihat contohnya yang di halaman 110 nah. Ya, jangan lihat ini. Ini cuma penampakan nggak jelas. Oke. Nah, di situ di situ M ada A ya. M A di sini ya. Di sini. Ini berapa katanya? 14 cm. Ya. Kemudian yang ini 25 cm. Gitu. Disuruh tentukan volumenya. Ingat sama juga rumusnya. Ingat tadi saya sudah katakan bahwa untuk bangun ruang apapun sama. Ya, luas alas kali tinggi. Coba kamu lihat. Ini alas sama atapnya kan sama, iya nggak? Sama nggak ini sama ini? Ya kan? Kan ini atas, Pak. Bawah nggak ada ukuran. Sama. Ya. Kalau di sini 14, di ini juga 14 sama. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kita cari dulu luas alasnya kan gitu. Ya. Kamu ingat tadi, alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Masih ingat rumus lingkaran? Nah, kalau ini pakai rumus khusus lingkaran, ya. Kalau yang 7 nggak perlu, tidur kali diri, selesai. Tapi kalau lingkaran, karena ada R. Sekarang kita menghitung luas lingkaran, baru semester lalu, terakhir pula. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Ya, kalau menghitung luas lingkaran, pakai R atau pakai D? Ya, nih yang pendek kan, ada yang pendek, ada yang panjang. Betul nggak? Masih ingat nggak pendek panjang? Ada R, ada D. Ada R radius, jari-jari, ada D diameter. Ya, garis tengah tuh yang panjang. Oke? Nah, yang pendek ini namanya jari-jari, betul? Luas pakai R atau pakai D? Pakai R. Berapa kali? 2 kali. Gitu. Maka cari dulu. Luas alasnya berarti pi 22/7. Pakai 22/7 kenapa? Karena R-nya 14 bisa dibagi 7. Kalau nggak bisa dibagi 7, R-nya, misalnya R-nya 20. Nggak bisa dibagi 7 kan, nggak habis. Pakai berapa pi-nya? 3,14. Masih ingat ya? Baru kemarin. Ya. Berarti 22/7 kali R. Ingat ya, tidak ada D di sini. Adanya R. Kalau yang diketahui D, cari dulu R-nya. Nah, gitu. Ini kalau R-nya 14, D-nya berapa? Yang panjang. Tinggal kali 2, 28. Gitu kan? Kalau D-nya 10, berarti R-nya 5. Tinggal dibagi 2. Kalau yang pendek dibagi 2, yang panjang dikali 2. Gitu ya, lawannya. Oke? Masih ingat nggak kalau R14 berapa luasnya? Hitung ya. Ini bagi ini 2. 22 kali 2, 44. 44 kali 14. Kamu hitung sendirilah kalau lupa ya. 61. Aduh, jelek banget tulisannya. 616 cm persegi. Ya. Kalau gitu volumenya berapa? Ya luas alas dikali tinggi. Ya, tingginya 25. Berarti 616 dikali 25. Coba kita cari. 616 kali 25. Gitu ya. 0, 3. Ini 5 tambah 3, 8. Habis. Ini 30. Selesai. Yang kedua. 12 sisa 1. Ini 2 tambah 1, 3. Habis. 2 kali 6, 12. 0, 0, 1, 4, 5, 1. 1, 2, 3 titik. Jadi 15.400 cm kubik. Ya. Mau prisma segitiga, mau tabung, sami mawon. Sama sarwa ketel. Ya. Sama persis rumusnya. Ini.
luas alas kali tinggi. Yang beda adalah karena ini lingkaran, ya cari luas lingkaran. Kalau prisma segitiga, karena alasnya bentuknya segitiga, ya cari luas segitiga. Gitu. PR-nya mah itu aja. Ya, kalau udah ketemu luasnya, tinggal kaliin tinggi. Selesai sudah. Oke? Sekali lagi ya. Sebenarnya dari sini kalian bisa mengerjakan bentuk apa aja. Volume. Ya. Misalnya ada volume trapesium, bawahnya bentuknya trapesium. Kamu bisa hitung. Ya enggak? Terus misalnya jajar genjang, bawahnya bentuknya ada prisma jajar genjang, misalnya ya, jajar genjang bentuknya, ya dibikinlah. Terus disuruh cari volumenya, kamu pasti udah bisa ngitung, kan udah tahu rumusnya ini, udah nggak ada lagi yang lain. Yang paling mudah begini, luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi, cari dulu luas alasnya. Mau trapesium, mau jajar genjang, ya nggak? Mau belah ketupat, mau layang-layang, cari dulu bawahnya, ya kan? Luasnya udah ketemu, tinggal kaliin tinggi, selesai. Mudah ya? Oke? Paham ya? Bisa dimengerti nih ya? Oke. Kalau gitu, kita berlatih dong. Iya dong. Ya? Ini bisa pakai Iqbal hapus ya. Karena mau pakai Iqbal tulis aja. Gabungan antara latihan untuk prisma segitiga dan tabung. Oke? Ini nanti tinggal diulang-ulang lagi. Ya? Contohnya cukup satu kan? Ya, yang lainnya sama aja. Yang perlu kalian ingat, bagaimana sih cara mencari luas lingkaran? Nah, semester lalu. Ya, udah ngerti dong harusnya. Ingat, kali R, nggak ada D. Ya, nggak ada keliling lingkaran di sini. Luas yang ada, nggak ada keliling. Oke? Oke. Coba hapus ya. Nah, latihannya, kalau untuk yang dicatat di sini yang prisma segitiga aja deh ya. 3 nomor aja ya. Nomor ini sebenarnya pakai apa namanya? Pakai chart kayak yang di halaman 108 aja deh gitu ya. Cuman Pak Iqbal rubah di sini nomor, kemudian alas, kemudian nanti kamu bingung, gambar aja deh. Gambar aja. Ya. Nomor 1. Pak Iqbal kecil-kecil aja ya gambarnya ya. Gitu ya. Kecil-kecil gambarnya. Ini 7 3, 4, 12 boleh. Sini 3 cm, 4 cm, 12 cm. Cari volumenya gitu ya. Cari volumenya. Nomor 2. Sama masih. Biar lancar. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Gambarnya ya? Oke. Ini 98 15. 98 15. Aduh. Supaya nggak ini apa namanya kena kecil. Pak Iqbal nggak tulis satuan ya, tapi semua sentimeter ya, Nak ya. Ini 15 cm. Ini juga sentimeter. Ya, 9, 8, 15. Cari volumenya. Oke, nomor 3. Masih sama. Nah, masih sama ya. Ukurannya adalah 15, 20, 30. Agak gedean ya. 15, 20, 30 cm. Cari volumenya. Nah, ini pakai Iqbal hapus ya. Untuk yang apa tuh? Tabung. Sorry. Nah, tabung itu sudah ada halaman 110 ya. Halaman 110 nomor
Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. 1, 2, dan 4. Tapi cuma volume aja. Ya. Nih. Ya, jadi ada 6 soal nih. Ini 3, ini 3. Ya. Di halaman 110, 1, 2, dan 4. Di situ kan ada tulisan nomor 2 luas permukaan, nomor 4 luas permukaan. Jangan, nggak usah. Ganti sama volume. Ya, gambarnya dipakai yang itu. Ya. Jadi nomor 1, ya supaya kamu nggak bingung. Nomor 1 itu nih, yang biru. Cari volumenya. Nomor 2 yang ungu atau pink nih. Ungu ya. Ungu, cari volumenya. Nomor 4 yang orange, cari volumenya. Nggak usah luas permukaan. Ya. Jadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Nah, oke. Ya. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahaminya dan mampu mengerjakan latihan kita dengan baik dan benar. Oke? Ya. Kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.